Jadi ini berbicara tentang seorang murid yang merasa diperlakukan tidak adil oleh seorang guru. Jadi di sini guru tersebut membuka les privat dan sebagian besar murid di dalam kelas itu mengikuti les privat ini kecuali murid ini. Jadi nanti muridnya Pak Yuda. Terus itu murid ini mencari seorang guru untuk dibawa cerita karena dia merasa tidak nyaman ketika guru itu sering menyindir dia di dalam kelas, terus juga nilai-nilainya sering jelek ya, seperti itu. Saya mulai ya. Saya kecilkan dulu. Baik. Pada hari Selasa, Ibu Eka sedang duduk di kantor. Kelas 7 datang ke kantor dan mengetuk ruangan Ibu Eka dan meminta waktu untuk berbicara sebentar. Selamat siang, Ibu. Apakah Ibu Eka sibuk? Selamat siang, Yuda. Oh ya, Ibu baru selesai mengoreksi tugas-tugas kalian. Ibu tidak sibuk. Ada apa, Nak? Begini, Bu. Saya ingin bercerita sebentar dengan Ibu. Itu jika Ibu tidak sedang sibuk sih. Oh tidak, Ibu sudah tidak sibuk lagi. Silakan, Nak. Silakan duduk. Ibu dengan senang hati akan meluangkan waktu untukmu. Apa yang anak Yuda ingin ceritakan? Terima kasih, Bu Eka. Begini, Bu. Jadi, akhir-akhir ini saya merasakan kurang nyaman saat belajar dan merasa seperti diperlakukan tidak adil pada saat mata pelajaran matematika, Bu. Jadi, guru pengampunya itu Pak Aris, Bu. Baik. Jadi, apa yang bisa Ibu bantu, Nak, untuk mengatasi ketidaknyamanan dan apa yang ingin Nak Yuda capai di akhir diskusi kita terkait mata pelajaran tersebut? Saya ingin mendapatkan solusi dari masalah yang saya ceritakan tadi, Bu. Ada lagi, Nak? Jujur, saya bingung, Bu. Saya ingin guru matematika itu memperlakukan saya dengan baik dan adil. Saya juga ingin tahu, Bu, kira-kira apa sih yang harus saya lakukan agar Pak Aris itu dapat berlaku baik kepada saya. Baik, Ibu mendengarkannya, Nak. Coba kamu ceritakan dulu apa yang Pak Aris lakukan saat ini. Saya merasa sedih karena diperlakukan tidak adil oleh Pak Aris, Bu. Kenapa? Yuda berpikir seperti itu. Begini, Bu. Pak Aris kan mengajar matematika di kelas dan saya itu membuka les privat, Bu, setelah jam sekolah. Dan hampir satu kelas teman-teman saya itu mengikuti les matematika tersebut, kecuali saya. Dan saya tidak bisa ikut, Bu. Jujur, saya merasa tidak nyaman berada di dalam kelas, karena setiap Pak Guru matematika masuk, saya sering disindir, Bu. Baik, begitu ya, Nak. Terus, selain merasa tidak nyaman, adakah hal lain yang kamu rasakan? Saya juga merasakan bahwa nilai matematika saya itu, Bu, selalu jelek. Saya merasa tidak adil karena teman-teman saya yang mengikuti les itu nilainya bagus-bagus semua. Padahal sebelumnya saya juga mendapatkan nilai yang lebih baik, Bu, di kelas. Baik, bolehkah Ibu tahu apa ketidakadilan yang kamu maksud? Bisakah kamu ceritakan lagi pada Ibu? Saya sudah yakin benar bahwa saya itu sudah menjawab soal ulangan matematika itu dengan benar, Bu. Tapi kenapa sih kok nilai saya itu selalu jelek, Bu? Setelah ada masalah ini, langkah-langkah apa saja yang Nak Yuda sudah lakukan? Saya sudah rajin belajar dan mengulangi pembelajaran yang diberikan oleh Pak Aris di rumah, Bu. Jadi, saya pikir nilai jelek yang saya dapatkan itu dikarenakan saya tidak ikut les matematika seperti teman-teman di kelas. Apakah Yuda sudah pernah mendiskusikan hal ini langsung dengan Pak Aris? Belum, Bu. Tapi yang jelas Pak Aris itu membuka les dan teman-teman saya belajar di sana. Nilai saya selalu baik-baik, Bu. Baik. Apa yang kamu lakukan sekarang untuk menyelesaikan masalah ini? Sebenarnya saya sudah lama berencana untuk berjumpa dengan Pak Aris dan menanyakan kenapa sih nilai saya kok selalu jelek, Bu. Terus, kenapa tidak kamu lakukan itu, Nak? Sebenarnya saya takut, Bu. Saya takut dimarahi dan disindir. Nanti nilai saya malah tambah jelek. Itulah kenapa saya belum bertemu dengan Pak Aris, Bu. Apakah Pak Aris sering marah?
Dulunya baik, dan saya mudah paham saat Pak Aris menjelaskan. Saya juga senang, Bu, belajar matematika. Baik, kenapa tidak kamu coba dulu untuk berbicara dengan Pak Aris? Mungkin itu akan sangat membantu kamu untuk menyelesaikan kedua masalah tadi, Nak. Iya juga ya, Bu. Harusnya saya lebih berani untuk bertemu dengan Pak Aris. Baik, setelah nanti Nak Yuda bertemu dengan Pak Aris, kira-kira apa yang akan kamu sampaikan? Saya akan menanyakan, Bu, apakah tidak mengikuti les matematika itu seperti teman-teman itu akan mempengaruhi nilai matematika saya. Selain itu juga, saya akan bertanya, apakah saya mau tahu kenapa? Saya ingin bertanya, Bu, dan saya ingin mau tahu kenapa sih nilai saya akhir-akhir ini kok jelek? Apalagi itu nilai matematika. Baik, Ibu setuju dengan rencanamu. Selanjutnya, kira-kira apa yang menjadi kekuatan yang kamu miliki sehingga kamu bisa mendapat nilai yang tinggi, walaupun tidak ikut les seperti teman-temanmu yang lain? Saya sangat menyukai matematika, Bu. Dulu waktu di SD sampai dengan sekarang, saya itu selalu suka belajar matematika dengan rajin. Di rumah saya juga, saya itu giat belajar dan mengulang pembelajaran yang saya dapatkan di sekolah. Dan saya selalu mencari informasi baru di HP saya. Jadi, apa yang akan kamu lakukan setelah ini terkait dengan nilaimu tadi? Saya akan bertanya kepada Pak Aris, Bu. Dan saya akan memastikan dugaan saya tadi. Selain itu juga, saya akan memeriksa lagi soal ulangan matematika yang telah saya kerjakan, Bu. Baik, ada lagi yang akan kamu lakukan? Sepertinya itu saja, Bu. Karena saya tidak bisa ikuti matematika, karena saya tidak punya waktu selain malam untuk belajar. Saya juga membantu orang tua saya berkebun setelah pulang sekolah. Nah, jadi mungkin untuk kelas tersebut, saya akan menanyakan kepada Pak Aris, Bu. Karena saya akan menanyakan kepada Tajo, Bu. Karena Tajo mengikuti les tersebut dan saya mencoba untuk menghubungi Tajo pada malam hari dan belajar bersama-sama dengan dia. Baik, selanjutnya apa rencana yang ingin kamu capai untuk mencapai tujuan itu, Nak? Pertama, saya akan bertemu dengan Pak Aris terkait dengan nilai dan kenapa sih saya itu selalu disindir di kelas. Kedua, saya akan mengoreksi jawaban waktu ulangan matematika. Kemudian yang ketiga, saat malam, saya akan menghubungi Tajo untuk belajar materi yang telah didapatkan dari les tersebut. Bagus, Ibu suka rencanamu. Tapi, komitmen apa yang akan kamu lakukan agar rencana yang dibuat dapat berjalan dengan lancar? Besok Rabu, saya akan memberanikan diri untuk bertemu dengan Pak Aris. Dan sepulang sekolah, saya akan mengoreksi soal ulangan kembali. Lalu, siapa yang akan membantu kamu menjalankan komitmen ini? Saya akan meminta bantuan Tajo, Bu, untuk menemani saya ketika saya bertemu dengan Pak Aris. Selain itu juga, saya akan meminta Tajo untuk membantu saya di dalam belajar. Baik, sepertinya Nayuda sudah menemukan solusi dalam pertemuan kita hari ini. Bagus. Baik, terima kasih banyak Bu Eka karena sudah mendengarkan cerita saya dan sudah meluangkan waktunya. Saya permisi dulu ya Bu, selamat siang. Selamat siang, Nak.